Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat materi matematika kelas 6 SD. Materinya ada 4. Yang pertama, inverse atau lawan suatu bilangan. Yang kedua, sifat komutatif. Yang ketiga, sifat asosiatif. Dan yang keempat, sifat distributif. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi pertama dan kedua. Yang sekarang yang akan kita bahas adalah materi yang ketiga. Materi yang ketiga yang akan kita bahas adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau pengelompokan hanya berlaku pada operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Jadi, sifat asosiatif ini sama halnya dengan sifat komutatif ya, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Contoh sifat asosiatif yang pertama yaitu pada penjumlahan. Di sini kita memiliki 3 kelompok kotak. Yang pertama akan kita jumlahkan 6 kotak dengan 2 kotak. Hasilnya adalah 8 kotak. Kemudian 8 kotak ini kita jumlahkan dengan 4 kotak. Hasilnya adalah 12 kotak. Untuk penjumlahan yang kedua, kita hitung dari belakang. 2 ditambah dengan 4, hasilnya adalah 6. Kemudian kita tambahkan dengan kotak satunya. 6 ditambah 6, hasilnya sama dengan 12 kotak. Ternyata kita hitung dari depan maupun dari belakang, hasilnya sama 12. Untuk operasi hitung yang pertama bentuknya adalah 6 ditambah 2 dalam kurung ditambah 4. Kemudian yang selanjutnya adalah 6 ditambah dalam kurung 2 ditambah 4. Mau kita hitung dari depan atau dari belakang, hasilnya sama yaitu 12. Ini tadi sudah kita lihat ya, ternyata hasil penjumlahan jika dihitung dari kelompok depan atau dari kelompok belakang hasilnya sama, yaitu 12. Maka bisa kita simpulkan bahwa 6 ditambah 2 dalam kurung ditambah 4 itu sama dengan 6 ditambah dalam kurung 2 ditambah 4. Jadi, sifat asosiatif penjumlahan dapat ditulis dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Sifat asosiatif penjumlahan menunjukkan bahwa hasil penjumlahan 3 bilangan tidak dipengaruhi oleh urutan pengerjaan dari bilangan yang akan digunakan. Jadi mau kalian kerjakan dari belakang atau dari depan, hasilnya tetap sama, tidak dipengaruhi. Untuk contoh soalnya, nah, yang ini sifat asosiatif tadi kita gunakan untuk lebih mudah dalam menghitung. Di sini 12 akan lebih mudah dijumlahkan lebih dulu dengan 8. Jadi kita hitung 12 ditambah 8 dulu, baru ditambah 7. Hasilnya 20 tambah 7 sama dengan 27.
Begitu juga dengan soal yang kedua. Pengelompokannya kita ubah, 5-nya kita kelompokkan dulu dengan 10 agar lebih mudah dalam menghitung. Jadi asosiatif ini adalah cara agar kita lebih mudah dalam menghitung. Jadi kita kelompokkan 5-nya dengan 10. Kita hitung dulu, negatif 5 ditambah 10. Hasilnya sama dengan 5. Jadi 7 ditambah 5 hasilnya sama dengan 12. Untuk yang nomor 3, kita kelompokkan dulu 16 dengan 36 agar lebih mudah menghitung. Kita kurung seperti ini, kemudian 16 ditambah negatif 36 hasilnya sama dengan 20 ditambah 14. 20-nya negatif ya, karena negatif 36 angkanya lebih besar daripada 16. Maka hasilnya mengikuti angka yang besar jika kita abaikan tanda positif dan negatifnya. Jadi negatif 20 ditambah 14 sama dengan negatif 6. Ini juga iya, mengikuti angka yang besar. 20 dan 14 angkanya lebih besar yang 20. Maka tandanya atau hasilnya mengikuti yang negatif. Ingat kembali bahwa penjumlahan dengan tanda yang berbeda, tinggal kita cari selisih dari bilangan itu dengan mengabaikan tandanya. Kita abaikan tanda positif dan negatifnya, kemudian kita cari selisihnya. Sifat asosiatif pada perkalian, contohnya 3 kali 2 kali 5. Di sini kita hitung 3 kali 2 sama dengan 6 kali 5, hasilnya sama dengan 30. Contoh yang kedua, agar lebih mudah menghitung, kita kelompokkan 2 dan 5 dulu. Sama dengan 3 kali 10. Hasilnya sama, yaitu 30. Jadi, bentuk perkalian yang pertama dan bentuk perkalian yang kedua memiliki jawaban yang sama, yaitu 30. Tadi kita ketahui bahwa operasi hitung yang pertama, perkaliannya, dan yang kedua menghasilkan jawaban yang sama, yaitu 30. Walau urutan mengerjakannya berbeda. Maka dapat kita simpulkan bahwa operasi hitung yang pertama dan kedua adalah sama. Jadi bisa kita tuliskan sifat asosiatif pada perkalian, yaitu dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Contoh asosiatif pada perkalian yang pertama, akan lebih mudah menghitung kita jika mengelompokkan 5 kali 2 lebih dulu. 5 kali 2 hasilnya 10, kemudian dikali 8, sama dengan 80. Yang kedua, kita akan lebih mudah menghitung jika 4 kita kalikan 5 terlebih dahulu. Jadi negatif 6 kali dalam kurung 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20, maka negatif 6 kali 20 hasilnya sama dengan negatif 120. Ingat kembali bahwa bilangan dengan tanda yang berbeda pada perkalian atau pembagian akan menghasilkan bilangan negatif.
Yang ketiga, 25 kali dalam kurung negatif 4 kali 13. Kita akan lebih mudah menghitung jika 25 kita kalikan negatif 4 terlebih dahulu. 25 kali negatif 4 hasilnya sama dengan negatif 100. Barulah kita kali dengan 13. Hasilnya negatif 1300. Terima kasih telah menyimak kelas Bu Nunung. Terus semangat belajar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.